Tapi yang isu Islam versus Pancasila itu udah besar, komunitasnya banyak, beragam. Organik ya? Sebagian organik, definisi orang sehari-hari mengidentikan diri mereka dengan Pancasila, it's not a problem actually ya. Tapi kan kita lihat framingnya adalah kayak, oh ini kok ada serangan terhadap Pancasila dan segala macam. Udah. Karena orang ngelihat total politiknya, orang pikir itu adalah yang nulis jurnalis Total Politik. Padahal yang nulis adalah konten kreator. Promosinya adalah gini, lo bisa dapat penghasilan 30 juta setahun cuma jadi konten kreator. Gimana caranya? Lo cloning tuh berita yang lain. Oke, welcome to Total Politik ya. Mantap juga lo jadi mau ini apa Mantap, mau safari lo bersafari ya. Nah, ini gaya-gaya bule-bule Jepang, Bos. Oh gitu. Jepang itu bule ya. Iya. Kalau kesini masuk sebagai expat bos. Ya, gajinya nggak boleh UMR itu. Kemarin ada Jepang sini soalnya. Iya. Nah si Jepang ini pernah gua ajak ke Bukit Tinggi di kampung gua. Teman kita ini ya. Iya, Siapa namanya? Ada Goa Japang kan di sana. Iya, Lubang ada Japang itu. apa? Lubang Japang. Lubang Japang. Nah, gua ajak ke situ. Nah, terus kawan ini main ke lubang Jepang itu, lubang gua Jepang itu. Leluhurnya ini kan. Iya, nah di sinilah kita foto. Tapi lu yang gua Romusa kata gua kan. Dia gini-gini. Pas keluar situ ada temen gua orang-orang tua sana nanya, gimana Kay? Orang-orang Bukit Tinggi Iya, asli. orang-orang tua. Gimana Kay di situ tadi? Gua Jepangnya bagus. Bagus apaan? Kakek nenek gua banyak mati situ. Lu bilang bagus. Diomelin kawan. Nah, dan ini kita sudah sama. Dan ini bukan dari Jepang. Bukan. Ini dari Australia. Australia. Iya kan. Tapi Australia ini selama ini memang selalu jadi negara yang jadi sahabat kita. Ya, dan sebelumnya kompetitornya udah di sini. Iya dari Deakin. Iya, Deakin. Kemarin 2 minggu lalu Iya. Prof Greg kesini. Greg Barton. Profesor Greg Barton dan ngomonglah 212 itu memang wow berani sekali. Tapi gue bukan dari Australia, dari BSD. Iya makanya yang udah diinternalisasi ke Indonesia dari Monash Indonesia ada Mbak Ika Karlina Idris. Halo Mbak Ika. Pagi. Mana Mbak? Lu sebenarnya jabatan lu apa sih di Monash Indonesia, dan Monash Indonesia itu maksudnya apa bedanya sama Monash University di Melbourne sana? Dan Monash 212 itu apa? Tapi itu sering supir taksi salah bawa kejadian. Itu kejadian bawa bule ke Monas yang di Gambir tuh kejadian. Iya ada. Ada kejadian tamu kita dibawa ke Maksudnya sana. mau ke Monash. Maksudnya mau ke Monash BSD, tapi ke Monash di Gambir. Jadi Monash University Indonesia ini kalau di brosurnya ya, ini kampus asing pertama yang memang buka kampus di Indonesia. Jadi memang atas undangan pemerintah Indonesia buka kampus. Terus kita fokusnya memang di professional school atau master degree aja. Ini bukan franchise ya, bukan ya? Bukan. Apa Bukan bedanya franchise. sama Ritz-Carlton, Hilton, ya kan? Kenapa bukan franchise tuh karena gini, sebenarnya mata kuliahnya tuh sama. Mungkin pas pengajarannya aja kita kontekstualisasikan. Terus nanti ini jadi promosi. Ini apa-apa. Terus nanti inilah baiknya kita lu nggak bayar aja kita Makasih ya. kasih promosi kan. Apalagi lu bayar. Kebayang nggak lu? betul. Jadi nanti sebenarnya sertifikatnya itu atau ijazahnya itu sebenarnya Monash University. Jadi Monash itu ada di Malaysia, Italia, ada di mana lagi gue lupa 2 ya, saking banyaknya. Nah tapi nanti sertifikatnya tetap Monash University karena emang sebagian besar kayak dosennya ada yang dari sana, ada yang dari sini, mata kuliahnya itu kita adopsi dari sana, tapi memang pas ngajarnya itu disesuaikan. Jadi sebenarnya kalau jualannya tuh adalah ini lebih murah ya daripada harus ke sana. Ke Melbourne dengan kualitas yang sama dan degree yang juga sebenarnya. Pengajarnya pengajar ala Melbourne apa localized?
pengajarnya kayak di tempat saya ini cuma satu orang Indonesianya. Jadi saya aja. Jadi saya di program Public Policy and Management. Jadi unit koordinatornya, direkturnya itu semua dari sana. Pengajar-pengajar yang lain ada yang dari India, ada yang dari Australia, tapi yang dari Indonesia saya. Jadi emang saya khusus megang mata kuliah yang konteksnya Indonesia banget, kayak Implementation and Service Delivery for Public Policy. Itu kan kayaknya agak susah kalau. Tapi yang lainnya semuanya ikut dari sana. Lu jangan perpanjang lagi pertanyaan soal Monash. Enggak. Siap. Monash 212 tadi. Makasih ya, ini udah 5 menit ya tadi ya. Monash, monumen akal sehat. Itu kalau Rocky Gerung. Nah, tapi kita mau ngobrol sama Ika Karina Idris ini karena disertasinya menarik nih. Penelitiannya banyak soal new media, soal kita lah ya. Soal kita pengen tahu juga, dan politik kita kan media terus bertransformasi dari era ke era, tapi politik kita kayaknya sebagian masih sangat analog gitu. Dan gimana catch up-nya dengan new media ini? Lu boleh share nggak, Mbak, gimana lu melihat new media dengan konteks politik kita yang lama-lama apakah sudah mencapai titik equilibrium yang sempurna atau lu lihat masih ada gap yang jauh banget nih antara dua sisi ini? Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang ya, ini tuh cuma medianya yang baru tapi cara-caranya lama. In terms of politik sama barangkali government communication ya. Jadi memang platformnya baru, tapi tujuannya itu tetap tujuan yang sama gitu ya, yaitu menguasai publik gitu ya, menguasai opini publik, mengatur perilaku publik gitu ya, dengan media yang baru gitu. Jadi cara-caranya lama. Di disertasi saya tuh memang akhirnya dibuat awalnya itu dengan ada harapan ya, dengan katanya kita harus berhenti menggunakan cara-cara lama. Kan dulu ada statement kayak gitu. Tapi pas saya riset, jadi waktu itu risetnya survei, terus juga social network analysis gitu ya, terus juga FGD. Pas dilihat ya memang tujuannya tuh masih untuk alat diseminasi aja gitu. Padahal seperti yang teman-teman lakukan ini Total Politik, di sini kan kita formatnya harusnya lebih cair, terus juga lebih engaging gitu ya. Nah, kekuatan dari media baru itu kan adalah interaktif dengan audiens. Jadi daripada hire, saya pernah nih salah satu lembaga survei nasional. Terus dia nggak puas survei online. Padahal udah ada hasil media monitoring top of mind audience untuk apa sih yang harus diselesaikan sama lembaga itu biar berubah citranya. Pokoknya citranya negara nih ya. Lembaga negara yang rusak banget citranya. Kita udah tahu lah. Karena undang-undang baru, komisioner baru pokoknya gitulah. Nah, terus udah gitu. Baru semakin kita tahu ya. Nah, tapi waktu dibandingkan lanjut. Tapi waktu dibandingkan gitu ya, sebenarnya tuh hasilnya nggak jauh berbeda kok. Yang diinginkan publik tuh apa gitu ya. Kasus-kasus yang harus diselesaikan tuh harusnya apa? Dia harusnya ngapain tuh nggak jauh beda gitu. Jadi saya pikir gini, survei nasional itu kan mahal, ya. Terus kalau dia ada lagi survei yang lain itu kan juga butuh resources. Kenapa nggak didengerin aja sih? Ini hasil dari media monitoring, utamanya sosial media ya. Memang kan ada masalah dengan buzzer dan segala macam. Tapi kalau peneliti yang tahu memfilter datanya gitu ya. Nah, di Monas ada data science. Masuk ya smooth gitu kan. Nah, tapi kalau tahu memfilter datanya, itu sebenarnya kita bisa lihat mana yang kayaknya ini aja deh dulu yang diurusin, agenda settingnya ini aja daripada yang lain. Tapi eksekusinya waktu itu gue diomelin sih. Ya nggak happy aja sama hasilnya. Cuma maksud saya gini, balik lagi ke new media. Ini kan sebenarnya ada tools yang baru yang kalau diperes gitu ya, diambil insight-nya, itu sebenarnya juga bisa berguna untuk politik, lembaga negara. Masalahnya sekarang kita perspektifnya diubah dulu. Jangan ngelihatnya ini cuma buat diseminasi, propaganda, menguasai opini publik. Padahal kan publik juga nggak bodoh, dia punya
keinginan sendiri, dia punya apa yang mau dia sampaikan sendiri. Nah itu menurut saya sih jadinya lebih besar aja energinya gitu loh. Gimana kita mau propaganda dari Total Politik ini? Komentarnya host ngaco katanya. Ganti host katanya. Jangan terlalu banyak potong. Ya, opini publik itu meskipun kita belum tentu mendengarkan opini publik. Biar aja nggak dengerin. Menarik. Tapi harus tuh ada di Total Politik yang bagian mengelola engagement nanti. Ada di Vio. Dia yang bagian mengelolanya adalah mendelete komentar kasar ya. Kemarin gini nih. Boleh cerita kalau boleh cerita. Jadi boleh kemarin tuh saya juga ada CSO yang ngundang. CSO itu apa? Civil Society Organization ya. Jadi dia mau bikin rencana kampanye untuk tahun ini. Dia bergerak di bidang lingkungan lah, macam-macam kan. Nah waktu itu sebenarnya dia udah keren ya. Cuma kalau kita melihat ini kan sebenarnya yang diinginkan siapapun yang menggunakan media sosial itu adalah dukungan berupa action, ya nggak sih, gitu kan? Kita kan nggak mau dukungannya cuma sebatas likes, komen gitu ya. Share boleh lah, karena share itu kan akhirnya dia menyebarkan informasi. Tapi kan kita pengen action yang lain. Nah, masalahnya adalah sekarang itu kalau melihat karakteristik gerakan sosial gitu ya, anak-anak muda gitu, itu kan mereka nggak mau terlabeli, ya. Ada misalnya CSO yang kalau kita tahu kita bagian dari situ gitu ya, itu dia punya brand sendiri, misalnya aktivis apa-apa gitu. Padahal anak-anak muda juga concern dengan isu-isu lingkungan misalnya, tapi dia nggak mau pakai label itu. Ya kan, dalam konteks partai politik ini nanti 2024 katanya undangannya gitu kan. Dalam konteks partai politik gimana sih caranya biar anak-anak muda ini atau pemilih yang paling gemuk kan katanya milenial sama Gen Z gitu ya, gimana mereka itu biar mau mendukung cause, ideas gitu ya dari partai politik tanpa dia harus terlabeli. Ya kan? Oh, label itu problem ya? Label buat itu anak muda kita ini tren kita aja apa tren anak muda di seluruh dunia? Nah itu tren in general sebenarnya ya, tren global gitu. Tapi saya juga ngeliat gini, kalau kita memang ada di daerah-daerah tertentu gitu ya, dia masih mau terafiliasi dengan misalnya pemuda apa gitu kan. Nah misalnya pemuda partai apalah gitu kan. Misalnya dia masih itu menurut dia masih membanggakan lah, itu bagian dari identitinya dia. Tapi in general ada yang nggak mau terlabeli kayak gitu kan. Apalagi kalau tahu-tahu nanti partai politiknya sendiri bermasalah gitu ya, misalnya tahu-tahu ditangkap korupsi lah dan segala macam, mau nggak mau itu kan identifying ke dia. Jadi mereka tuh maunya itu ya, jadi mereka mau mendukung tapi dia nggak mau ada labelnya, label organisasinya. Kedua juga dia anak-anak muda ini ada kecenderungannya untuk namanya gerakan DIY, do it yourself gitu kan. Jadi kayak isu climate change ini kan kita coba turunin tuh gimana. Akhirnya yang lebih populer itu misalnya being vegan, being vegetarian, ya kan. Ada kemarin juga gerakan kayak kita pakai sustain clothes gitu ya, jangan langsung beli, bisa didaur ulang gitu. Thrifting gitu kan. Nah, atau misalnya dia memilih, jadi dia merasa dengan dia melakukan gaya hidup itu gitu ya, misalnya dia cari produk-produk yang lebih sustainable, dia merasa gue juga bagian dari mendukung mencegahnya terjadinya pemanasan global gitu. Nah, itu ada kecenderungan seperti itu. Nah, which is good at individual level. Tapi kan for a social movement gitu ya, untuk gerakan besar, apalagi misalnya kalau partai politik ingin mendapatkan dukungan gitu ya, kan dua nih ya, dukungan, vote, atau misalnya mau meningkatkan awareness aja. Nah, jadi gimana sih biar gerakan-gerakan atau kampanye-kampanye itu dilakukan sehingga orang tuh mau mendukung cause-nya atau ideas-nya. Jadi jangan dulu muka kandidat
muka kandidatnya lebih besar dari muka gerakan yang diajak gitu ya. Misalnya mau mengajak apapun lah itu untuk kebaikan atau selamatkan lingkungan dan segala macam, masyarakat tahan bencana apalah segala macam. Tapi kan jangan mukanya dulu dong, ideasnya dulu apa, terus nanti ideasnya itu gimana agar personalize. Jadi kenapa misalnya gerakan-gerakan kayak di US gitu ya, itu banyak didukung karena ternyata orang kan punya perasaan yang sama ya, tapi pengalaman yang sama, tapi kok bagian dari situ aja gitu ya. Jadi misalnya kayak sekarang kan kalau kita kemarin ada survei, isu yang paling concern adalah misalnya korupsi, kedua adalah kerusakan lingkungan gitu ya. Terus apa ya, itu kan udah di sekitar kita, tapi gimana biar mereka tuh mau engage dengan apa yang ada di sekitarnya dalam ide yang lebih besar. Kemarin ada partai yang pas saya undang, kita mau bikin acara, saya undang, dia bilang, kita lihat aja Mbak, kita tuh paling concern dengan isu lingkungan gitu kan. Pas dilihat emang beritanya paling banyak gitu kan. Nah tapi juga kok kayak masih sebatas kayak kampanye yang memang strategically plan untuk disampaikan gitu. Tapi gimana dong biar bisa engage orang-orang tanpa juga misalnya melihat labelnya. Itu udah banyak, government juga udah bikin kayak gitu ya. Misalnya kayak ada Kominfo tuh punya kayak teras negeriku untuk isu Papua gitu ya. Tapi pas dilihat bagus sih, secara profesional bagus, kayaknya jangan-jangan sama lah kayak apa yang dikerjakan Total Politik ya. Kalau kita lihat formatnya, ininya ini. Tapi kalau kita lihat yang ngisi itu kan artis-artis gitu ya. Sedangkan sebenarnya masalah Papua itu apa sih? Mana anak mudanya gitu. Jangan cuma anak mudanya yang udah pindah ke Jakarta gitu ya, atau apa, tapi yang beneran di sana tuh apa. So you have to really engage with the real audience gitu loh. Bukan diaspora Papua ya. Bukan pencitraan gitu, ya atau bukan kayak maksudnya diperlihatkan bahwa gue pernah tinggal di sana ini apa gitu. Jadi kayak pencitraan aja, tapi di situ kok nggak engaging. Makanya pas dilihat juga pas dilihat di platform sosmed yang lain itu nggak terlalu ini ya, rendah lah engagementnya gitu. Jadi it's not enough you design communication message terus dengan format yang bagus, barangkali dibantuin juga kayak tim Total Politik ini profesional banget formatnya. Tapi habis itu apa sih dampak impactnya tuh apa gitu loh. Habis itu ada komen-komen. Nah, menurut saya juga bagian yang kurang dirawat itu adalah ketika orang udah komen, apalagi YouTube ya. YouTube itu apa? Passive engagement orang paling tinggi. Passive engagement tuh apa? Nonton. Ya kan? Pasti viewsnya tinggi. Tapi yang komen rendah. Ya kan? Yang share juga barangkali jauh lebih rendah. Tapi ada yang bisa nonton berkali-kali loh. Misalnya. Itu kan dia passively engaging. Nah, terus yang di bawahnya itu apa? Yang komen-komentar itu komen apa? Udah dikit, habis itu nyampah pula kan. Iya. Nah, tapi memang ada format-format ini menjanjikan loh. Cuma nggak di ini. Artinya kalau orang yang udah komen di akun YouTube itu secara leveling engagementnya udah tinggi banget dong Mbak ya? Itu kan pakai effort kan? Login ke email. Saya kalau pakai email kampus nanti nama saya di situ ya kan, login ke email. Ika.monesh. Iya, nah cuma maksud saya gini, kemarin saya ada riset juga pas lagi Pilpres 2019, kalau masih ingat pasti kan film Sexy Killers kan. Iya, dan di Laksono ya. Di Laksono, dan itu kan jatuhnya kalau di climate change itu kan advokasi. Dan itu kan memberikan efek yang luar biasa mencengangkan. Tapi lalu dan itu kenapa kita jadikan riset waktu itu? Jadi kita cari nih video-video debat capres itu kan tinggi viewersnya. Kita bandingin sama Sexy Killers, jauh viewersnya, tapi komennya itu jauh lebih banyak Sexy Killers itu.
Sampai sekarang gue nggak tahu, mungkin 200.000. Waktu itu sih kita masih nganalisis 100.000 komen. Kita mau lihat kira-kira komen ini berpengaruh nggak pada diskursus tentang lingkungan. Tapi hasilnya apa? Ya. Nah, Menarik. ternyata gitu ya. Jadi memang ada satu sisi mungkin juga gini, isu coal mining atau batu bara itu kan bukan isu yang dekat dengan kita. Kalau kita nggak berada di daerah pertambangan gitu ya, mungkin kayaknya lebih gampang berkomentar tentang isu pendidikan gitu kan, karena atau ya gitu. Itu pertama itu susah isunya gitu kan. Tapi filmnya sebenarnya udah dengan bagus banget ya, menurut saya langsung menuju ke permasalahannya ya. Tapi pas kita analisis ternyata itu sentimennya adalah positif related to tambangnya. Jadi memang pas kita analisis dominannya tuh adalah cebong kampretnya. Waktu itu kan istilahnya masih cebong kampret ya. Kita nggak tahu 2024 istilahnya apa lagi. Nah waktu itu masih itu. Ya kan? Jadi isu politiknya. Padahal yang ingin diubah dari film ini adalah memang mungkin karena dia juga waktu itu timingnya di launching kembali pas seminggu sebelum vote kalau nggak salah ya. Tapi kan padahal yang ingin diubah adalah policy yang berkaitan dengan coal mining. Terus kita lihat apa sih yang ditulis orang-orang ketika ada kata lingkungan. Ya, jadi kalau orang nulis kata lingkungan itu paling sering berdampingan dengan kata apa? Ternyata yang paling banyak adalah energi untuk listrik. Jadi masih berdasarkan komen itu ya, itu jadi masih ada semacam bisa memaklumi kerusakan yang terjadi karena memang ada kebutuhan akan listrik gitu. Jadi itu masih, terus kita nggak menemukan kata-kata yang berkonotasi negatif dari seksi killer itu. Maksudnya dari kata lingkungan. Dari kata itu. Ini dalam konteks komennya seksi killer kan? Komennya jadi 100.000 tuh waktu itu kita ambil semuanya, kita press, kita bahkan mengkategorisasi manual komen-komennya. Ternyata ya memang akhirnya ke politisinya gitu. Tapi sedikit sekali yang fokus ke lingkungannya. Nah, maksud saya balik lagi ke media yang baru. Di expect apa waktu itu jawabannya? Yang di expect saya tuh sebenarnya lebih kepada environmentalis ini kan. Ya. Ini saya terlalu berat ya kayaknya. Kayaknya labelnya. Nanti abis ini gue banyak environmental kayaknya nggak pernah lihat ya ada yang namanya Ika. Sebagai pecinta lingkungan lah. Environment enthusiasm. Antusias. Benar-benar. Nggak, sebenarnya waktu itu kita pengen melihat orang tuh paham nggak sih isu lingkungan yang disebabkan di film ini. Di film Sexy Killers itu ya kan, itu kan ada misalnya polusi ya kan, orang jadi sakit gitu kan. Nah itu jadinya tuh lebih besar isu politiknya, tapi pas kita gali lebih lanjut lagi yang isu lingkungan itu nggak ada kata-kata yang yang deket dituliskan, itu namanya semantik analisis ya. Pas itu nggak ada. Artinya gitu. Memang tujuan film itu untuk mempengaruhi kebijakan publik, menjadi isunya yang kemudian diperdebatkan dan akhirnya jadi komitmen dua calon presiden ini untuk jadi kebijakan politiknya, itu nggak terlaksana dong, nggak achieve dong Mbak. Kalau memang tujuannya Mas Dandi dan kawan-kawan Watchdog untuk bikin itu kan tujuannya menginfluence kebijakan publik. Betul. Kan waktu itu juga sempat ada isu ternyata setelah film itu banyak yang golput gitu kan, banyak yang golput nggak milih. I don't know, tapi kayak untuk sampai merubah kebijakan tentu enggak gitu ya. Tapi bahkan even to menaikkan awareness atau awareness publik itu terhadap isu ini sendiri itu akhirnya enggak. Akhirnya orang fokus ke cebong kampretnya aja. Nah, maksud saya gini, itu kan kenapa tadi saya ngomong terkait dengan media baru, karena ini ada komentar yang kalau kita gali itu sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk next step-nya itu apa sih gitu. Nah, Budi juga barangkali ya mungkin ada yang sampah, tapi kalau sampah itu kita buang gitu ya, itu bisa. Nanti kapan kita atur ya, saya kasih pelatihan gratis buat tim total politik. Gantian
gantian udah diundang. Nah, ini ya berarti ya oke, berarti nggak berada di level yang substantif gitu ya untuk komentarnya di kasus seksi killer itu gitu. Ya, jadi kalau berdasarkan di situ ya akhirnya sebenarnya ya akhirnya orang cuma ke politiknya aja gitu. Isu terkait lingkungannya nggak ke Siapa sana. backingnya nih? Siapa cukong di belakang politisi A, politisi B gitu kali ya? Iya, malah kita melihat ya, kita juga nganalisis siapa sih yang paling banyak diomongin. Itu kan harusnya gini, harusnya kan juga ke pemerintah lokal, ke Pemda. Tapi ini tetap ke kandidat yang sedang berlaga saat itu. Padahal menurut saya pemerintah lokal atau Pemda-Pemda juga turut andil dalam apapun yang ada kerusakan lingkungan yang terjadi di film itu. Nah, ini kita karena orang lebih banyak politiknya, kita bahas politik aja nih. Siap. Ya kan? Nah, 2024 nih gimana nih? Mbak Ika tadi di diskusi sempat menyinggung riset yang beliau lakukan, salah satunya gitu, itu soal isu-isu yang muncul belakangan ini, isu-isu aktual di pemerintah. Pertama soal Islam Pancasila, terus ada soal apa tadi? Ya, ini isu-isu yang dekat dengan isu politik yang 3 periode juga. Iya, 3 periode yang ramai dibahas dan Mbak Ika punya penelitian terbaru tentang bagaimana isu ini dikelola atau coba ditancapkan lah. Itu dia coba. Gue lagi cari kata yang pas dan ini kaca yang ditancapkan dan ditanam. Di harvest ya. Di harvest. Yang siap dipanen. Ya, Enggak, jadi 2024 nanti. Jadi ini saya declare dulu. Jadi ini risetnya sebenarnya riset bareng sama teman-teman di Paramadina Public Policy Institute gitu ya. Dengan mantan dosennya Budi juga. Ini Pak Malik harus diundang nih abis ini ya, Pak Malik Gismar. Nah, jadi waktu itu kita sebenarnya risetnya adalah melihat narasi demokrasi. Jadi kita mau lihat narasi demokrasi di Indonesia tuh seperti apa sih gitu ya. Terus kalau mau melihat intinya sih sebenarnya kita masih demokrasi apa enggak gitu kan. Narasinya ke arah mana gitu ya, pertanyaan besarnya. Nah, waktu itu kita akhirnya banyak lah. Jadi kita ambil hasil survei, kita wawancara gitu. Cuma bagian saya waktu itu menganalisis media sama sosial media. Jadi kita nganalisisnya 2 tahun terakhir di platform yang paling besar. Apa? Facebook. Oh, Facebook. Jadi Facebook kita ambil. Facebook tuh masih raja platform ya? Facebook itu pengguna paling banyak. Cuma kalau survei saya ada survei juga kemarin di Indonesia dan Malaysia. Itu yang paling aktif. Jadi mungkin karena awalnya itu, jadi orang masih punya account itu, tapi udah paling aktif sebenarnya udah bukan Facebook, udah TikTok sama YouTube. Dan orang menghabiskan waktu lebih banyak itu akhirnya di WhatsApp, Instagram dan YouTube. Jadi Facebook itu masih paling banyak mungkin karena awal, ya. tapi kayaknya udah jarang juga orang yang I don't know lah. Mungkin itu lebih rendah aja. Nah, waktu kita ambil karena kan 2 tahun ya, 2 tahun terakhir. Nah, terus kita lihat isu apa yang paling kira-kira kita bisa jadikan indikator melihat narasi demokrasi kan. Akhirnya kita ambillah pemilihan usulan 3 periode sama dinasti politik waktu itu masuk. Terus yang kedua adalah KPK. KPK apa? Yang revisi ya, pelemahan KPK, termasuk revisi, termasuk macam-macam di KPK. Terus yang terakhir adalah dan terakhir adalah Islam versus Pancasila. Jadi kita ambil karena itu kan isu agak sisaan dari 2017. Tapi kita ambil 2 tahun terakhir. Nah, pas di situ ya kita bisa sebenarnya kalau narasi di media massa kita bisa lihat lah ya. Jadi misalnya kayak kalau nggak dukung Pancasila, nggak Islam gitu ya, masih kayak gitu. Nah, tapi yang mengejutkan itu adalah ketika kita analisis percakapan sosial media. Jadi Facebook ini yang kita analisis Facebook group sama Facebook page.
beda kan. Kalau yang page tuh kayak misalnya Total Politik punya page, orang-orang nggak bisa posting. Yang bisa posting cuma Total Politik, orang cuma bisa komen. Kalau grup tuh kayak brutal. Iya. Itu kayak grup WhatsApp aja kan, apapun bisa di-share. Iya. Nah, tapi justru yang menarik sebenarnya itu, yang grup itu. Nah, terus akhirnya pas kita analisis, kita lihat percakapan yang sangat besar, yang lain juga besar. Ini besar dalam artian community user yang terlibat itu jauh lebih banyak dibandingkan 2 percakapan yang lain. Kalau 2 percakapan yang lain, menurut saya itu udah banyak amplifier. Nah, saya ini karena bidang saya adalah analisis jaringan, saya nggak pakai buzzer. Saya bilangnya amplifier, yang orang cuma kerjanya iya, maksudnya cuma mengamplify biar lebih besar siapapun itu gitu ya. Nah, itu untuk 2 isu lain tuh, soal KPK. Itu 2 soal KPK dan soal dinasti politik atau 3 periode. Tapi yang isu Islam versus Pancasila itu udah besar, komunitasnya banyak, beragam. Organik ya? Sebagian organik, sebagian saya tadinya percaya semuanya organik sampai saya ketemu dengan teman-teman redaktur dari media keagamaan. Ternyata ada tuh media keagamaan. Jadi saya waktu itu sekali ketemu mereka, terus saya liatin gitu ya. Terus mereka sempat identifikasi, oh Mbak ini kayaknya, kan mereka udah saling sama-sama tahu ya mana yang benar mana yang enggak. Mbak tapi itu kayaknya ada. Jadi ternyata sebagian itu memang organik, sebagian juga mereka nggak kenal itu siapa. Nah, tapi pas dilihat, jadi isu Islam versus Pancasila itu mulai dari isu yang makro sampai isu yang lifestyle, artis-artis apa semuanya itu masuk, ada narasi-narasi itu. Jadi itu udah terus dipupuki gitu ya, terus dipupuki, terus ditanam, apapun isunya itu di framing dengan itu. Jadi kita waktu itu, wah ini kayaknya prediksi kita sebagai peneliti, ini kayaknya siap-siap dipanen pada waktunya. Dan belum gitu tahu ya. itu kapan ya. Iya, karena kita ngelihat, aduh ini kok kayaknya ngeri ya. Jadi makanya mungkin 2024 itu masih, kalau berdasarkan itu masih akan digunakan gitu. Jadi Dan isu Islam versus Pancasila itu tetap akan coba dipakai untuk jadi isu pembelahan di Pilpres. ya, ya kalau saya lihat dari situ, saya bisa memprediksi itu akan masih terus dipakai. Atau selain itu juga ada misalnya narasi-narasi kayak radikalisasi, terorisme gitu ya. Bukan saya nggak percaya, itu memang ada, tapi itu di overexpose gitu loh. Mbak, tapi meskipun gini, itu kan engagementnya tinggi, diskursusnya besar sekali, tinggi juga. Diskursusnya gitu. macam-macam. Ya, tapi maksudnya dalam kerangka payung tadi ya, Islam versus Pancasila gitu. Iya, dukung NKRI atau enggak. Iya. Khilafah gitu misalnya, kita sebut gitu lah ya, se ekstrem itu. Iya. Nah, itu kan dulu itu kan ada messengernya, maksudnya ada orang yang menjadi wajah dari Waduh, kemana nih? Iya. Dan itu kan warisan dari 2014 ada, 2017 ada. Lu sebut nama aja. Ya kalau dulu kan Jokowi Prabowo misalnya. 2017 ada Anies dan Ahok misalnya. Ini kan logika ini aja ya. Nah, kan kemudian orang-orang ini udah selesai. Di masa 2019 Pak Jokowi udah terakhir, bahkan Pak Jokowi sama Pak Prabowo udah bergandengan tangan, udah saling puji-puji gitu. Artinya apakah sebenarnya isu ini berlanjut itu karena ada wajahnya, atau memang ini isu inheren yang nanti pada akhirnya 2024 dia akan cari wajah baru yang bisa ditempelin isu ini aja gitu. Iya, jadi gini loh, itu kan yang bukan berdamai ya. Itu kan yang akhirnya memutuskan untuk kerjasama atasnya doang. Ya kan? Pak Jokowi sama Prabowo udah salaman gitu kan? Atasnya. Ini bawahnya gimana? Jadi saya lagi mudah-mudahan sih pertengahan tahun ini bisa launch ya. Jadi saya sama teman di Malaysia tuh lagi nulis tentang digital propaganda di Indonesia sama Malaysia.
propaganda itu ada spektrumnya. Ada yang sudah disinformasi dan divide, membelah. Ada di ujung yang lain itu untuk disorient, bikin bingung, sama bikin orang ragu-ragu. Ada yang mengalihkan isu, ada yang bikin orang ragu-ragu. Kalau yang Budi bilang tadi, itu di sisi ini, divide, membelah masyarakat, disinformasi. Tapi propaganda itu diinternalisasi. Diinternalisasikan tuh, yang kayak gitu, setiap hari. Dengan misalnya postingan-postingan apapun ya. Postingannya misalnya gini, Budi pakai apa, baju apa, wah ini pasti merek, cingkrang. Ini pasti gitu. Atau misalnya ini pasti belinya dari negara mana, ini dan segala macam gitu kan. Terus ini Budi matanya sipit ya, apa misalnya. TKA. Tapi itu diinternalisasikan terus menerus bahwa ada kelompok-kelompok yang lain, bahwa kita harus ini, bahwa ada serangan terhadap Islam. Itu dari dua-duanya tuh. Dari kelompok yang NKRI atau yang... Saya nggak bisa bilang gini loh, kan kalau dua-duanya itu berarti ada dua percakapan yang berbeda. Ini tuh gini nih, kalau bayangin percakapan ya, ini tuh banyak klasternya, beda-beda. Jadi maksud saya adalah banyak community yang tertarik dengan isu ini, mulai dari yang besar, isu politik, isu ekonomi, sampai gaya hidup. Sampai cuma kayak misalnya pencuri apa macam-macam lah, itu diarahkannya ke sana. Nah itu kan diinternalisasi tuh 2 tahun, ya kan? Apa-apa di framingnya itu. Jadi ketika nanti ini udah terinternalize, kan nggak ada nih yang saat ini kayak udah mereka baikan, terus apa ya di bawahnya itu. Tapi malah itu ada yang menginternalisasikan atau keburu pakai framing itu terus. Oh, jadi misalnya isu-isu baru pun bisa langsung dihubungkan dengan itu gitu, Mbak. Misalnya isu child free gitu ya. Itulah sih bukan soal kesehatan, soal moralitas lagi, tapi soal agama lagi nanti misalnya yang diperdebatkan. Makanya udah banyak komentar menurut Ustadz ini child free. Iya. Dan itu pokoknya isunya tuh pas kita analisis ya, itu isunya semua. Jadi kalau cuma misalnya dinasti politik, misalnya KPK, itu terbatas kan, isu korupsi, isu ekonomi, isu politiknya. Tapi udah kalau di sini tuh semua sampai gaya hidup dan itu terinternalisasi. Makanya wah ini kayaknya ada yang akan bisa memanfaatkan ini di 2024. Indikasi lo ini engineering itu seperti apa dan buat apa engineering isu-isu lama ini gitu loh. Apa manfaatnya gitu secara politik dan macam-macam gitu untuk kaitannya dengan pemilu ya. Manfaatnya ya agar kita percaya bahwa memang kita harus terus mendukung itu. Dan kalau kita lebih, misalnya kita merubah gitu ya, terus kita nanti mau dimanfaatkan ke arah yang sana itu kan agak susah lagi. Misalnya Budi tadinya ngerokok gitu kan, tahu-tahu udah berhenti ngerokok, terus mau dikasih lagi kan, udah susah gitu. Jadi itu harus terus diinternalisasikan gitu loh. Karena kan gini, misalnya udah selesai, yang di atas sudah berdamai, udah selesai, terus kita ganti isu kan. Harusnya udah. Atau kita tiap hari ganti isu kan. Tiap hari kan kita ganti isu child free apa. Kan jadi lupa sama isu Islam, isu NKRI versus Pancasila. Kan kita jadi lupa, nanti ingetnya lagi kalau hari Pancasila, ya kan. Kalau ada apa lagi. 30S. Nah, tapi kan ini harus dirawat, diinternalisasikan gitu. Jadi berarti kayak isu PKI itu muncul juga sebagai upaya untuk merawat itu juga ya, isu-isu kecil yang di event-event kecil untuk melakukan internalisasi terhadap isu-isu ini. Perayaan terhadap monumen-monumen kecil ini kan. Aku nggak bisa itu deh, karena nggak pernah. Pembelahannya juga begitu, PKI anti agama, terus ada yang bilang ini bahkan Presiden Jokowi sudah meminta maaf kan kepada mengakui ya kan, udah sampai ke situ ya, gitu. Gus Dur pun udah minta maaf, tapi kan akhirnya itu kan dalam upaya dalam framing ini mempertegas antara yang Pancasila dan yang agama gitu, yang Islam gitu. Ya sama saya juga sebenarnya nggak melihat ya ada upaya untuk
menyatukan yang di bawahnya itu ya. Apa sih, karena saya nggak melihat tuh kayak yang saya bilang tadi, ketika saya lihat misalnya program-program tentang Papua kok kayak pencitraan. Jadi saya nggak melihat ada upaya untuk memang engaging ke masalahnya apa, terus kita pecahkan. Di satu sisi juga terus ada narasi-narasi itu, dan kesininya juga saya makin melihat ya makin kuat aja dominasi narasi-narasi dari yang siapapun yang punya kekuasaan. Gitu misalnya. Berarti ya polarisasi ini nanti di 2024 gimana menurut Mbak Ika? Apakah dari tangkapan ini indikasi proyeksinya kira-kira skenarionya gimana untuk polarisasi ini bisa let's say damage-nya berkurang jauh lah gitu. Atau nggak menjadi pembicaraan dan top of mind yang paling gemuk lagi seperti biar menjadi hama dari isu itu kan. Kan biar nggak panen kan mereka di 2024 hamanya apa. Kita kasih wareng kan. Nah, kemarin saya ngomong gini juga ke teman-teman redaktur media keagamaan gitu kan. Apa sih media keagamaannya? Jadi media keagamaan. Iya, jadi kayak media-media yang memang fokusnya di isu-isu keagamaan, namanya media keagamaan. Itu kemarin ada forumnya. Terus saya ngomong di sana. Kalau dulu kan PR-nya adalah misalnya radikalisasi, terorisme gitu kan. Nah, sekarang kan PR-nya nambah lagi dengan yang memperburuk tuh sebenarnya bukan cuma pengguna-pengguna sosmed. Ini ada juga yang memperburuk yang lainnya, namanya SEO. Kenapa saya bilang SEO? Karena ada, ini saya jawab pertanyaan dulu deh, nanti baru saya ngomong ke SEO. Nah, menurut saya tuh kita perlu menciptakan narasi-narasi baru, ya, atau kita reframe kembali gitu ya, dukungan terhadap NKRI itu gimana sih? Cinta terhadap Islam itu gimana sih gitu ya. Cinta dengan Pancasila itu gimana sih? Kita harus mereframe kembali dan membangun kembali narasi itu. Makanya kemarin saya bilang sama teman-teman media keagamaan, karena kan mereka yang punya expertise untuk menerjemahkan ulang ya, atau mencari frame yang baru, karena kan itu udah di frame pakai isu agama gitu kan. Jadi misalnya pakailah interpretasi yang memang cocok dengan kondisi saat ini, yang lebih moderat juga. Tapi itu bukan keahlian saya deh. Ya, jangan lebih cocok itu tuh dulu. Azab anak durhaka gitu-gitu kan, dulu kan ada sempat masanya gitu-gitu kan. Cuma azab intinya, kubur dan cuma intinya sih kita ini udah ada narasi kayak gitu, udah frame, kita harus sama-sama nih duduk bareng. Kita harus cari narasi yang baru gitu ya. Ada narasi misalnya terkait yang saya bilang tadi, ada interest tentang perubahan iklim, apakah kita mau arahkan ke sana gitu ya. Ada interest tentang social justice ya, ada interest tentang inclusivity ya. Nah, apakah kita sekarang mau kita pakai frame-frame yang baru? Nah, itu yang. Tapi kalau orang yang bertarung adalah orang-orang yang mewarisi kebencian dan fanatisme, ini gimana? Asobahnya ya. Asobah dari polarisasi. Ya kayak misalnya gini, let's say nih kita ngobrol sama Bang Hasan Naspi gitu kan. Kalau kita ini kan udah clear nih secara digital warisannya real nih, nyata nih. Ternyata polarisasi benar adanya. Bukan polarisasi. Islam dan Pancasila. Bukan polarisasi. Pancasila gitu. Islam Pancasila iya, tapi ini yang ngomongin frame. gede. Iya, artinya ini kan real. warisan lama, problem Ada warisan frame-nya, lama, keterbelahan inilah kalau nggak mau dibilang Iya. polarisasi lah Mbak Ika. Iya. Divided gitu ya. Nah, sekarang itu kan divided ini kan butuh wajah, butuh aktor, butuh bukan nabi ya, tapi butuh pembawa pesan nih, wajahnya gitu kan. Nah, kalau dalam bahasa Rasul bilang, kalau kita masih percaya bahwa polarisasi isu lama ini akan mewariskannya ke wajah yang baru, ya simpel aja. Yang cinta Jokowi, penerus Jokowi, ya ultimasinya ada di wajahnya Mas Ganjar. Sementara yang pembenci Jokowi itu ada di wajah Mas Anies. Dan kalau kita bawa ke isu NKRI dan Pancasila dan Islam, ya
Ya dua orang wajahnya ini gitu. Iya. Artinya ya kalau kayak gitu ini kan problem laten nih. Kalau mau ngubah kasih hama wereng tadi kan isu kita ini kalau bahas iklim, perubahan iklim, lingkungan, view-nya dikit. Dan itu yang dialami oleh SEO semua media bahwa kliknya kurang, orang kurang engage, orang kayaknya kurang tertarik dibanding isu politik yang brutal gitu. Seperti temuan Mbak Ika tadi bahwa Islam dan Pancasila yang membelah ini yang kemudian engagementnya tinggi. Nah, artinya gini Mbak, karena ini agak susah karena waktu pemilu udah sebentar lagi, hama wereng ini harus diproduksi lebih banyak untuk mengatasi gagal panen ini. Ya desain politik dong. Wajahnya yang kita berangus, ganti wajah yang betul-betul baru yang kayaknya tidak bisa dan tidak mungkin mewarisi keterbelahan ini gitu. Nah, jadi gini, saya declare dulu ya. Kalau yang itu barangkali bukan kompetensi saya, tapi saya memang nggak, jangan sampai gue nanti ngomong-ngomong yang bukan nah, cuma maksud saya gini, atau barangkali idenya yang baru. Tapi yang saya mau tekankan di situ itu bukan cuma sebagai scholars di bidang media ya, maksudnya penelitian saya banyak di media, misinformation, itu sebenarnya bukan cuma di wajah politiknya. Ada aktornya, bukan di ininya. Ada aktor. Jadi gini, mereka itu kan bisa ngomong apapun, kalau nggak ada yang beritain dan amplifying, itu nggak akan kemana-mana. Paling cuma naik di TV, udah. Tapi kan ada yang amplify, salah satunya yang paling bertanggung jawab, kenapa tadi saya bilang itu SEO adalah, salah satunya adalah media baru atau model-model bisnis media. Kenapa saya bilang kayak gitu? Saya punya riset waktu itu udah pernah Pancasila di tahun kapan tuh yang saya masih di Paramadina waktu itu 2021 kayaknya. Tapi saya lagi nulis papernya buat bagian dari buku terkait misinformasi di Asia Tenggara. Jadi waktu itu saya ngeritik, dan kalau saya ngomong ini ke media, saya pernah juga ngomong sama salah satu tamu politik total politik orang media gitu ya. Jadi waktu itu percakapan itu ketemunya juga nggak sengaja. Saya nggak tahu ada model bisnis itu. Jadi saya waktu itu nganalisis sama Pak Malik, kita mau bikin yuk acara Hari Pancasila. Ayo Mbak, apa yang bisa dilihat dari sana? Terus saya bikin nih Hari Pancasila kan, saya ngambil. Kok tahu-tahu yang banyak, ini kita bisa ngomong nama brandnya nggak ya? Ini aja ya. Nanti kena ini lagi. Nanti gue bisa beep kok, tapi ngomong aja coba. Nah jadi waktu itu jadi ada dua yang berperan. Satu adalah memang media partisan, ya. Jadi ternyata waktu kita analisis tentang Pancasila, yang besar rame-rame, yang anti Pancasila, kita lihat itu senternya sama media partisan ini. Misalnya, nggak apa-apa nanti kita tit. Ya nggak usah deh pokoknya. Iya. Namanya. Akhirnya dia kolaborasi sama Pemuda Pancasila gitu. Oh, oke. Pas itunya ya. Nah itu gede. Tapi pas kita cabut tuh, keluarin dari klaster percakapan, isinya itu saya bangga Pancasila. Isinya tuh bagaimana orang menerjemahkan tentang Pancasila di kehidupan mereka sehari-hari. Pakai atribut-atribut. Kan sebenarnya yang masalah yang satu klaster gede ini nih, pas yang diambil media yang itu yang klaster gede kan, karena dia mungkin lebih top percakapannya, tapi ketika kita keluarin itu lebih besar lagi yang percakapannya yang normal. Nanti gue bisa liatin deh foto analisis jaringan, pasti itu lebih gede lagi. Dan itu cuma kayak identifikasi definisi orang sehari-hari mengidentikan diri mereka dengan Pancasila. It's not a problem actually ya. Tapi kan kita lihat framingnya adalah kayak, oh ini kok ada serangan terhadap Pancasila dan segala macam. Udah, itu satu. Kedua, pas kita lihat kok ada klaster yang besar banget. Yang sebaliknya. Terus saya lihat nih, kok ini media ini kayaknya media kecil deh, tapi kok dia bisa banyak tuh, gede klasternya di waktu itu Facebook group sama Facebook page. Nanti ini di tit juga. Iya, tadi juga gue tit. Nah, itu adalah terus gue gini. Terus akhirnya yang media itu aku lihat semua tuh, apa sih tulisannya? Tahu nggak? Tulisannya itu nggak ada agenda setting sama sekali, nggak jelas agenda settingnya.
Kalau saya nganalisis soal politik, saya langsung bisa tahu ini soal politik arahnya ke sini. Atau saya ngeliat media-media yang terafiliasi dengan partai politik, saya langsung tahu agenda settingnya ini. Tapi media ini nggak jelas agenda settingnya. Saya pernah telepon teman saya, itu lo apa sih orang media tersebut gitu kan? Nggak ada yang mau ngomong, sampai akhirnya ada yang mau ngomong nih bilang, jadi gini, kita itu punya unit baru yang sebenarnya dia pakai media itu. Misalnya gini, jabar.totalpolitik.com, cilegon.totalpolitik.com, manapun ternyata itu disebutnya inkubator konten kreator. Terus karena orang ngelihat Total Politiknya, orang pikir itu adalah yang nulis jurnalis Total Politik. Padahal yang nulis adalah konten kreator. Dan tahu nggak? Penulis opini. Konten kreator. Konten kreator. Citizen journalism. Nanti kalau boleh lihat, nanti bisa ditelusuri deh siapa yang ngembangin itu. Dia sekarang lagi ngembangin media baru lagi. Ya kan? Kalau bisa dilihat tuh apa yang dipromosikan. Promosinya adalah gini. Lo bisa dapat penghasilan 30 juta setahun cuma jadi konten kreator. Gimana caranya? Lu cloning tuh berita yang lain. Ngambil tweet di Twitter itu kan banyak influencer. Boleh diambil, itu fakta. Yes, itu fakta, ada tweetnya. Tapi apakah itu benar apa enggak? Itu belum tentu, tapi itu diambil. Jatuhnya apa? Jatuhnya adalah propagating unverified information. Jadi informasinya itu nggak diverifikasi, dipropagate, jadi gede. Sehingga pas saya lihat kok ini dia gede banget, padahal media kecil. Ternyata dia punya banyak konten kreator dan semuanya Tuhannya adalah SEO. Termasuk waktu kita ngeliat isu Pancasila, loh, kok ini dia kok, maksud saya gini, oke lah mau menggunakan SEO tapi untuk isu-isu tertentu lo punya agenda setting dong. Masa orang udah berantem soal Pancasila lo tetap habis-habisin energi. Jadi siapa yang ngomong? Kita tahu lah influencer ya, ada yang ngomong ini, semuanya ditulis. Terus paling gede lagi beritanya. Jadi kayak dulu kalau isu-isu yang kayak gini sensitif dong. Dan gitu kan. Tapi diminati publik kan. Akhirnya itu yang kemudian diproduksi dan diamplifying terus kan, Mbak. Artinya ada demand-nya nih barang. Antara ada demand-nya sama juga karena gini loh, ketika media itu paling banyak produksinya, kan ini belakangnya semua sama. Cilandak.totalpolitik.com apa semuanya sama. Akhirnya ketika kan dia udah paling banyak produksi berita, sehingga kalau kita cari dia yang naik duluan dong. Sehingga mau nggak mau ketika orang search berita itu dia naik. Jadi ini ya. Kan sekarang kan banyak-banyakan berita. Siapa yang bisa memproduksi berita paling banyak? Berarti yang punya SDM-nya. Dan mereka itu diharap sebagai SEO, dikasih pelatihan katanya gini-gini. Tapi pas waktu saya riset, saya wawancara, ya boleh cloning dan sebagainya. Dan itu jualannya adalah lo bisa dapat penghasilan 30 juta sehari jadi konten kreator. Tapi maksud saya oke lah, ini model bisnis yang baru, gimana media mau survive gitu ya. Tapi untuk isu-isu tertentu please deh punya agenda setting, kasih tahu misalnya ini kita udah berantem soal Islam, soal Pancasila. Kalau isu ini hati-hati, jangan dimainin semua, gitu loh. Betul gitu ya. Nah itulah yang maksud saya emerging media, atau sebenarnya bukan emerging media, model bisnis baru di mana media berusaha bertahan hidup, tapi karena dia bilangnya oh ini kita konten kreator kok. Dan waktu saya tanya teman saya di media itu, iya sering banget tuh ada yang marah-marah, dikiranya media kita. Kan kita wartawan gitu. Kita bukan konten kreator gitu. Tapi kan orang publik mana tahu kalau udah nama belakangnya sama, depannya doang beda, kita mana tahu itu konten kreator mana wartawan gitu kan. Itu waktu di percakapan temukan Pak Cik, itu juga salah satu yang gede. Jadi dia tuh propagating unverified information. Jadi maksud saya, tapi dia di sisi yang sebelahnya kan, tadi kan ini Pancasila, dia sisi yang itu yang lebih pro yang lain. Enggak, dia nggak punya agenda setting, Bud. Jadi misalnya nih, siapa taruh deh yang selalu berantem tuh siapa? Ya itulah. Misalnya kubu pro Pancasila sama anti Pancasila. Mereka tuh influencer di sosmed, dua-duanya diberitain. Maksud gue,
ini kan udah isu yang sensitif, harusnya ada rambunya, jangan semua lo jadiin tulisan biar naikin SEO gitu loh. Oke lah, kalau taruh misalnya banjir gitu ya, mungkin kita karena perlu was-was akan bahaya banjir itu. Tapi kalau udah isu-isu sensitif kayak gini, dan artinya orang publik mengakses itu pun dari sosial media ya, bukan bukan ke websitenya khusus gitu kan, www.apa kan, nggak gitu kan. Mereka lihat dari Twitter karena di retweet, karena di share atau di WhatsApp gitu-gitu. Oh, kalau public reach-nya dari mana gue nggak tahu, tapi waktu itu gue karena analisis Facebook page. Gue agak ragu juga orang mau masuk ke websitenya si apa tadi, jabar.totalpolitik.com tuh, I don't think so gitu. Atau tapi kan itu mereka pakai platform sosial media juga, ya kan? Itu masuk dari situ. Tapi intinya gini, yang mau gue bilang adalah dia memproduksi berita paling banyak dan isinya adalah berita-berita yang kualitasnya bukan berita ya, dan isinya adalah konten-konten yang kualitasnya itu nggak diverifikasi ya, dan abis itu merusak kondisi yang harusnya udah kita rawat gitu loh. Jadi terus saya lihat juga, wah ini kayaknya pemilu udah mulai tuh bikin model yang baru. Jadi maksud saya adalah agenda settingnya ya. Oke lah, misalnya banyakin berita jawaban soal-soal ya kan, doa-doa pagi hari gitu kan. Nah itu boleh tuh kan, misalnya resep-resep kayak gitu kan. SEO-nya nggak kesana gimana dong? Ya enggak tinggi itu, doa-doa pagi hari, jawaban mata pelajaran tuh tinggi. Lu nggak punya anak sih? Coba lo tanya Hari ya itu tinggi tuh yang kayak gitu. Cuma maksud saya kalau yang berita-berita kayak gitu kan kita udah ada masalah di ini kita. Jangan media itu, bukan media, jangan konten-konten inkubator itu akhirnya malah ikut memproduksi itu ya, propagating unverified information gitu. Menarik. Jadi itulah ya, hama werengnya harus dikasih. Ya, berarti nggak hanya soal wajah ya, berarti Mbak, balik lagi. Bukan. Wajah salah satu, iya dong. Iya. Dan bisnis media turut menyemikan itu ya. Jadi wajah, tapi masalah yang lebih ininya banyak yang mengamplifikasi kan gitu. Iya. Salah satu faktornya tadi karena bisnis media yang baru, model bisnis yang baru, sehingga membuat orang-orang yang tidak terverifikasi dan tidak terseleksi secara jurnalisme etik ini yang kemudian bisa menguasai SEO media ini kan. Dan on behalf of media gitu kan. Jadi kan kalau ada totalpolitik.com-nya itu kan orang jadi percaya, ada credibility di situ kan. Dan satu lagi, tahu gak sih, konten kreatornya itu bukan dibayar gaji bulanan. Ya paper ini dia, aja kan. Paper tulisan aja ya, kan. klik yang dibaca. Jadi semakin banyak yang itu. Oh gitu. Jadi ada insentif engagement juga di situ, Mbak. Ya, ini karena saya lagi nulis soal ini. Itu kita wawancara satu konten kreator. Dia bahkan bilang, di daerah mana tuh? Gue nggak tahu deh, dia sih tinggalnya di Jogja, tapi dia sebenarnya kerjanya untuk yang misalnya Solo apa itu kan mereka bisa tinggal di mana aja kan. Okay. Nah, jadi waktu itu dia bilang, gue tuh akhirnya tadinya gue terobsesi ya, karena kan janjinya tuh adalah dapat 30 juta, 50 juta sebulan jadi konten kreator untuk media itu apapun lah. Tapi pas dia bilang, gue tuh tahu nggak, gue tuh shock banget waktu Ridwan Kamil anaknya hanyut di sungai itu. Itu tinggi banget yang baca. Dia bilang, wah, terus tahu-tahu dapat nih hasilnya dia dapat segini rupiah. Terus dia pas mau nulis lagi gini, ih gila ya, gue ini mengambil mendapatkan uang dari penderitaan orang lain. Gitu. Akhirnya dia abis itu dia berhenti. Gue nggak nulis lagi abis itu. Jadi teman-teman gue yang lain nulis tentang Ridwan Kamil. Soalnya udah mulai ngaco katanya dia. Udah mulailah kemana-mana keluarganya Ridwan Kamil dibahas gitu. Jadi karena kan dia di supply tuh. Ini lagi tinggi nih katanya Ridwan Kamil. Bikin lah, dikasih di supply. Ya bikin lah segala macam gitu kan. Mana lagi kan juga pas Ridwan kasusnya itu
lama kan, ada pencarian, ada apa, terus pulang dulu, terus baru ketemu, terus ada ini, jadi pemakamannya dan orang ngikutin gitu. Jadi oke lah, di satu sisi itu tinggi ya gitu, tapi kan di sisi lain I don't know, at some point you have to stop gitu. Kalau SEO-nya Total Politik apa nih? Opung Pandan apa bang? Paling tinggi ya. Iya, Opung Pandan. Ya, bisnis model buka aib. Ini ya. Ini ya rahasia engagement Balik tinggi. layar, rahasia balik layar Total Politik. Rahasia engagement tinggi. Ini Opung Pandan. nggak sesederhana soal wajah ternyata. Iya. Oh, gini menarik sih menurut gua. Iya. Dan Kapan kita harus Ini berhenti? PR lo juga nih dari secara media nih. Secara bisnis menguntungkan. Nah pertanyaannya itu, kalaupun harus berhenti ya kapan kita harus berhenti? Nggak gini, lu kan punya perspektif ini Mbak dari segi bisnisnya. Nah politisinya ikut riding the ini nggak? Maksud gue gini, kan kalau politisinya stop juga memproduksi narasi yang itu atau bikin kekacauan yang sama, kan ini juga nggak ada bahan barang ini nih. Cuma menurutku gini loh, Maksudnya dia juga untung nggak dengan ini nih? kayak kita taruhlah siapapun gitu ya yang aktif nge-tweet, emang kan kerjaan dia itu. Kerjaan dia untuk menjaga, menginternalisasi kebencian terhadap apa gitu ya. Misalnya ada yang nggak suka terhadap Jokowi, ada yang nggak suka terhadap Anies gitu kan. Kan dia punya influencer sendiri di Twitter yang memang tiap hari kerjanya nge-tweet gitu kan. Masalahnya kalau tweet itu nggak diambil, itu kan berhenti di Twitter. Berapa sih yang pakai Twitter? Kayaknya less than 24% deh. Data gue 2021 itu less than 20%. Itu kan berhenti di situ. Tapi ketika itu diambil sama media, ditulis, dimasukkan ke platform-platform dia, ya kan? Disebarluaskan, terus kalau orang nanti cari itu juga tinggi, itu kan akhirnya dia ikut mengamplifying si influencer itu tadi. Jadi kalau dia akan tetap seperti itu pekerjaannya. Apalagi masalahnya ideologi kita di media ini kan sekarang, kalau dulu agenda setting, kita punya reverse agenda setting kan. Artinya kita lihat apa yang rame itu yang jadi. tapi itu sebenarnya bukan cuma salah medianya, itu salah desain platformnya. Gue pernah ngobrol dulu, datang ke Monash gitu ya. Terus gue bilang ini gini. Dia masih di Dewan Pers nggak ya sekarang? Siapa? Apa udah? Mas Agus Sudibyo. Bukan. Mas Azul. Siapa yang ada di Total Politik itu? BHM. BHM. Lalu dia datang ke kampus, kita makan siang, terus saya cerita gini-gini. Terus dia bilang, kita udah pernah nego tuh dulu. Ini boleh nggak ya cerita? Pokoknya dia bilang kita udah pernah nego dulu lah ke platform. Maksudnya gini, bedain insentifnya antara yang verifikasi sama yang nggak verifikasi. Gitu, benar dong. Karena kan itu gimana pun yang bikin desain kayak gitu mendapatkan cuan kalau ngikutin desain platformnya adalah si platform kan. Nah udah pernah nego katanya dia. Cuma gue nggak tahu lah hasilnya gitu kan. Cuma dia bilang ada platform-platform yang masih mau dengerin, ada platform-platform yang emang enggak. Tapi semangatnya menurut gue patut didukung, malah didukung gitu. Harusnya insentif ke media yang melakukan verifikasi. Verifikasi kan susah dong. Misalnya kayak wartawan apa yang kerja sama Total Politik, misalnya ada media sama Detik gitu kan, misalnya Detik kan pasti verifikasi orangnya gitu kan. Verifikasi itu kan lama, bisa jadi dia satu hari itu cuma nulis 2 mungkin, karena dia harus nelfon orang gitu kan. Itu kan kerja jurnalistik yang benar. Tapi kalau cuma ngambil Budi nge-tweet apa terus ditulis, itu bilangnya gini, oh ya itu fakta emang Budi nge-tweet itu. Iya, tapi apa yang dibilang Budi itu fakta apa bukan, itu masih harus diverifikasi. Nah itu kan effortnya mana mungkin kalau dia digajinya dari AdSense sama berapa yang dia tulis. Kalau wartawan Detik misalnya, dia gajinya kan udah per bulan itu. Mungkin nanti ada bonus-bonus dan segala macam. Tapi dia mau nulis 2 kan, mau nulis 3 paling kan KPI-nya gitu. Tapi kan dia tetap baik. Tapi kalau cuma dibayarnya berdasarkan itu, dia banyak-banyakan klik jadinya kan. Iya. Jadi itu lucu ya, semakin banyak kliknya insentifnya makin banyak ya. Iya. Sama kayak kita, makin kita banyak klik makin gede AdSense. Nah itu jadinya kita harus, mungkin Total Politik nanti harus manggil platform. Kasih tahu lah, maksudnya ini kan kita mau tahun politik dengan kondisi kayak gini, gimana sih biar platform itu bisa tidak
mendukung disinformasi itu makin Jadi menyebar orang luas. agak liar atau agak eksentrik kayak Elon Musk yang masuk ke Twitter itu dengan mau merubah, wah ini kampret ini harus gua beresin lah gitu misalnya gitu ya, pengganggu ini. Itu agak ini harapan baru juga dong Mbak ya, orang-orang kayak gitu. Kalau gue sih di satu sisi gini, kalau saya ya untuk melihat, kita harus gini dulu deh, memang di mana-mana buzzer ya, organik maupun bots itu kan di mana-mana ada. Tapi memang ada yang lebih merusak dibandingkan yang lain gitu ya. Nah kalau di US itu kan barangkali memang karena culture-nya udah terbiasa, bukan cuma itu, sebenarnya dia terbiasa juga berantem argumen, abis itu udah gitu kan. Kok ya atau lebih inilah ya. Emang udah tahu kalau kita ini kan masih belajar gitu kan, berantem terus baper, komen-komen apa kan, katanya ada tuh netizen terapalah Indonesia gitu kan. Nah kalau gue sih terus juga beberapa kali memang saya ngeliat ini udah banyakan nggak ininya ya, udah banyakan merusaknya lah, amplifier itu, karena beberapa kerjaan tuh juga saya tahu lah, maksudnya kayak itu kan tahu-tahu dia riding Korea, BTS, riding apa, aku sih dukung ya kalau dari ini Indonesia, tapi kalau dari perspektif US itu mungkin dia nggak ini, cuma I don't know lah, kayaknya harusnya ada warning gitu ya di platform tuh, kalau misalnya udah segini ting 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 gitu, itu bahaya dan harus segera ini. Itu mereka udah bikin kok, kayak misalnya saya beberapa kan kali laporan community apa gitu kan. Cuma memang banyaknya community violence. Kita jadi ngomong ke platform nih. Cuma memang banyaknya tuh kan mereka maunya ngasih ke pihak ketiga atau ngasih duit ke community kan, bikin gerakan cek fakta, gerakan literasi gitu-gitu kan. Platformnya sendiri nggak dibenerin. Nah ini beberapa kali yang sekarang juga jadi was-was kita tuh kan podcast. Itu kan tinggi tuh, termasuk yang tinggi di Indonesia kan. Dan itu juga banyak misinformasi kan. Di situ kan anak-anak muda itu kan suka bikin, dia aja ngobrol berdua, tapi kalau kita dengar kadang-kadang seru juga. Jadi kayak dengerin anak-anak di lantai kampus ngobrol gitu. Kadang-kadang buat di mobil senang juga gitu. Cuma itu udah banyak juga, dan memang waktu itu ada yang kontak saya dari Eropa. Mereka mau bikin gimana nih biar mengidentifikasi propaganda, disinformasi di salah satu platform untuk podcast. Terus udah gitu, ya gimana? Akhirnya mereka tetap nyewa pihak ketiga juga. Pihak ketiga yang punya, karena gini ya, kan mereka mungkin nggak bisa mendesain untuk lihat head speech-nya. Tapi kalau kita yang kita hidup di konteks Indonesia, kita udah tahu kata-kata ini bahaya. Oh jadi AI ala Indonesia tuh harus ada. Iya gitu dia, ya. Jadi dia juga harusnya mentrain. Kan harusnya kan sekarang. Kita aja misalnya di TikTok gitu-gitu kan kata-kata yang agak sensitif apa itu langsung automatically ban gitu Mbak. Iya, tapi ada yang memang cuma community itu yang tahu. Itu yang susah untuk kalau teman saya ada di Monas, dia emang ahlinya itu, dia bilang toxicity-nya dari sebuah kata itu yang tahu cuma kadang-kadang komunitasnya. Gitu. Karena ada yang memang komunitas yang sangat sensitif dengan kata itu, ada yang kalau kita dengar kata itu kita biasa-biasa aja gitu. Nah, itu mereka terus tahu-tahu dikasih ke pihak ketiga juga yang ngerjain gitu, kayak ini kan kenapa sih nggak ngerjain platformnya aja sendiri gitu. Jadi harusnya kita platformnya juga kita mintain tanggung jawab tuh. Oke. Menarik. Kalau Jadi diterusin kita bisa 2 jam nih Mbak. Iya nih, ada jam berapa? Jam berapa? Hah? 1 jam 21 menit. Dan 12. 12. Ih sekarang jam berapa? 12. Kita akhiri dulu. Kurang. Terima kasih Baika. Sampai Baika, jumpa thank you. lagi di Total Politik berikutnya. Nanti kalau ada riset Mones siap. apa dah.